Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Konselor Milenial. Bersama saya Tri Cahyono, dan hari ini saya akan membahas salah satu materi pelatihan dasar CPNS, yaitu tentang isu kontemporer. Nah, di dalam materi ini saya akan membahas satu isu yang sudah lama, akan tetapi isu ini terus ada dari tahun ke tahun dan bahkan sulit untuk dihilangkan dari Indonesia. Isu itu adalah narkoba. Nah, dalam skop ini saya akan membicarakan isu narkoba di daerah Kalimantan Utara. Kaltara menjadi salah satu tempat masuknya narkoba dari negara lain. Karena Kaltara adalah daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Selain itu, Indonesia dengan Filipina berdekatan. Hal itu membuat Kaltara menjadi zona merah masuknya perdagangan narkoba dari luar negeri ke Indonesia. Sekarang seperti apa keadaan narkoba di Kaltara ini? Di Kaltara penggunaan narkobanya tinggi, didominasi oleh masyarakat dewasa, akan tetapi banyak juga remaja dan anak-anak yang menggunakan narkoba. Jadi segmen pengguna narkobanya kini meningkat. Selain itu, kurangnya tindakan efektif juga membuat peredaran narkoba di Kaltara ini menjadi marak. Ada 4 hal yang sebenarnya menjadi bahasan kita pada kali ini ya. Yang pertama tentang manusianya. Secara umum, pengedar narkoba itu banyak melakukan pekerjaan haram itu karena faktor ekonomi, tuntutannya, kebutuhan. Dan pengguna narkoba menggunakan narkoba karena dia kurang memahami pengetahuan tentang bahaya narkoba. Dia mencoba-coba dan akhirnya dia ketagihan. Dan ini kemudian ketika sudah ketagihan, maka narkoba menjadi kebutuhan. Itu dari sisi personalnya. Kemudian dari segi geografis ya, manusianya banyak, jumlah rakyatnya banyak, dan kemudian secara geografis Indonesia ini sulit dipantau jalur-jalur perdagangan masuk. Saya kasih contoh tadi di Kaltara saja, lautnya luas, daratannya luas, ada ribuan jalur-jalur tikus yang sulit dipantau oleh aparat, yang membuat peredaran narkoba di Kaltara ini pesat. Oke, sekarang dari segi kebijakan kita akan membahas tentang siapa sih yang berperan dalam pemberantasan narkoba. Apakah hanya BNN, apakah hanya polisi? Saya rasa tidak ya. Dan semua elemen masyarakat bertanggung jawab terhadap pencegahan narkoba. Masyarakat juga masih kurang memiliki kesadaran tentang bahaya narkoba. Kemudian koordinasi inilah yang harus diperbaiki, baik itu kepada masyarakat, kepada lembaga lain, terutama lembaga pendidikan. Kan sasaran pengguna narkoba adalah remaja. Lalu bagaimana pemecahan masalahnya? Ini sesuatu hal yang menarik ya, karena narkoba ini sudah berlarut-larut. Kita berbicara tentang preventif ya, mencegah. Bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya adalah menggunakan promosi. Kita mengedukasi, melakukan pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan narkoba ya, bahaya-bahaya narkoba dan efek-efek yang ditimbulkan oleh narkoba. Penyuluhan itu harus menuju ke semua sektor masyarakat ya. Saat ini sudah ada penyuluhan, akan tapi apakah sudah tepat sasaran? Nah, itu kita harus awasi bersama ya. Kemudian strategi yang kedua adalah mengoptimalisasi pencegahan narkoba oleh pemerintah. Yang pertama dari rehabilitasi. Kita tahu bahwa sebagian pecandu itu malu mengaku, mungkin keluarganya juga malu, tapi ini adalah salah satu PR bagi kita. Jangan pernah malu keluarga kita atau famili kita menjadi pecandu narkoba. Laporkan saja, kemudian rehabilitasi. Selama dia bukan pengedar, bisa jadi dia tidak akan mendapatkan hukuman. Dia hanya akan direhabilitasi. Dengan rehabilitasi justru akan menyembuhkan kecanduan dari narkoba. Jadi tidak perlu malu ya. Kemudian yang kedua adalah menegakkan hukum. Pengedar narkoba masih belum dihukum dengan berat. Kita tahu sendiri kasus-kasus pengedar narkoba yang akhirnya ditangkap di dalam penjara. Artinya dia masih mengatur pengedaran narkoba dari dalam penjara. Lalu bagaimana dengan dari segi pendidikannya? Di dalam mencegah narkoba ini di perguruan tinggi, misalkan kita bisa sosialisasi kepada masyarakat ya, melalui UKM mungkin ya, unit-unit mahasiswa yang bergerak dalam bidang pencegahan narkoba. Kemudian kita bisa melakukan tes urin ya, secara rutin kepada mahasiswa kita untuk mendeteksi secara dini pengguna-pengguna narkoba. Selain itu, kita bisa menggunakan program KKN. Kita bisa mensosialisasikan kepada
kepada masyarakat melalui KKN. Dengan kuliah kerja nyata, mahasiswa menjadi agen mencegah narkoba di tempat praktiknya mereka nanti. Itu salah satu strategi optimalisasi pencegahan narkoba di perguruan tinggi. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terus berantas narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.